ada apa kamu ujuk-ujuk begitu? Ada apa kamu ujuk-ujuk begitu? Kalau ngomong jangan sembarangan. Itu ora itu sempat jadi ini loh, sempat sekarang jadi viral, masih viral. Iya, masih viral itu. Bukan sempat jadi, baru sekarang pun masih viral. Awalnya gimana loh? Maksudnya kenapa bisa menemukan kata ura itu menjadi kata untuk Rangga yang Agung itu gimana loh ceritanya loh? Iya, itu kan proses perjalanan panjang ya. Iya. Seorang Putin pun adalah tahun 2012-2013 itu menjalin hubungan persahabatan ya. Dengan Putin. Dalam Putin itu udah lama. Nah, perkara berkaitan persoalan ini, ucapan pun pengertian juga bisa berbeda-beda ya. Betul. Itu hak-hak kita juga. Ya. Yang penting adalah pada proses nilai-nilai positif. Contoh aja, Ya. kalau di bahasa Indonesia itu apa? Nah, tadi yang barusan kita buka puasa, pisang. Pisang. Iya, tapi kalau di bahasa di Pasundan, cau. Oh. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Jadi boleh aja. Iya, betul. Ya, jadi nggak usah dipikirkan, tapi yang penting bangga bahwa proses ini setiap di mana-mana sekarang lagi banyak. Ketika sebut Lot Rangga, hura. Ura. Lot Rangga untuk yang Agung. Untuk Rangga yang Agungnya itu adalah siapa? Dia Allah, karena Lot Rangga adalah bagian abdi Allah yang melaksanakan atas keinginan Allah, yaitu mewujudkan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa itu wujudnya itu? Tapi terakhir kontekan sama Putin kapan dong? Terakhir kontekan sama Ya itu kemarin juga belum lama lah. Artinya kita Lot sekarang sebagai pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru, Betul. ya, Ya. tentu adalah kapan saja bisa komunikasi dengan seluruh pemimpin negara dan pemerintahan di seluruh negara. Intinya sekarang lagi angon, bagaimana menyelamatkan posisi bumi ini tetap bisa kita selamatkan. Iya. Lot tentu dalam artian ini bukan main-main untuk menyelamatkan kita semuanya ini. Bahkan bukan hanya manusia yang diselamatkan oleh pada posisi perjuangan Lot. Sekarang mau burung, mau Apapun semua makhluk hidup yang ada di bumi Lot selamatkan. Betul. Kalau tidak, yang terjadi kemarin memasuki pada dunia 3 sekarang dalam artian bentuk nuklir sudah diledakkan kok. Betul, ya. Kalau misalkan dengan kondisi kita tidak jaga. Iya. Lot meneriakan itu sejak tahun 2019. Bahkan memberikan satu pengumuman, statement, deklarasi bagaimana masuk ke dunia 3 itu bahwa Lot menginginkan tidak ada perang. Lot melarang perang. Lot melarang semua mereka menggunakan senjata jenis apapun, dari jenis senjata kecil sampai menengah, sampai senjata berat, sampai nuklir. Itu tidak boleh digunakan. Nah ini loh, ini kan memang isu-isu sekarang kan, atau di masa sekarang kan memang sedang terjadi perang antara Rusia sama Ukraina. Nah, upaya lo sendiri apa lo untuk menghentikan perang ini lo? Itu sudah udah diupayakan pada posisi bukan hanya perang yang dilakukan ya. Sekarang bukan hanya perang Ukraina. Ukraina Rusia adalah bentuk konflik. Ya. Setelah itu memasuki pada perang dunia fisik ya, dunia 3. Yang dilakukan oleh Lot memberikan satu peringatan pada mereka. Kemudian Lot dengan cara kemampuan Lot apapun juga mengingatkan pada mereka dari negara-negara berseteru untuk menghentikan perang segera mungkin ya. Itu upaya-upaya itu. Kemudian Lot juga membangun kekuatan untuk para pemimpin negara-negara atau pemerintahan-pemerintahan yang lain untuk tidak terus mendukung atas kondisi perang. Karena apapun keadaannya, kalau itu perang yang terjadi sekarang, sudah perang dunia 3. Sudah memasuki ya Lord ya? Sudah, karena dengan keterlibatan negara-negara ikut campur di sana, ya, bahkan ikut berperang saat ini, itu merupakan bagian dunia 3. Dan tahun 2019 begitu pun mengatakan bahwa dunia 3 itu ada.
Baru sekarang orang baru tahu ya. Iya, betul. Padahal Lord jauh-jauh tahun 2019 pun sudah mengumumkan bahwa proses keberadaan kita akan menghadapi dunia 3, dan akan menghadapi perang dan sebagainya. Sekarang yang masalah sekarang bukan hanya soal urusan perang saja di dalam segi fisik. Iya. Dari perjalanannya ada corona pun itu perang biologi. Oh iya, terjadi. senjata biologi loh. Iya, ada yang melakukan itu, tetapi dalam hal ini saya menyatakan sejarah perang biologi. Iya. Jadi kita sudah masuk dalam keadaan perang. Sudah lebih lagi kita adalah perang dari dulu sebelum ada corona. Iya. Apa itu? Perang kebodohan, Perang akidah ya. perang dalam artian satu sisi tadi ya. Iya, betul. Perang ekonomi, keadaan situasi sekarang yang mungkin kita bisa rasakan bagaimana ekonomi kita. Jadi itulah sebut maka Lord menyatakan di 2020 masuki dunia 3, Lord menetapkan berlakunya the world revolution system. Artinya tidak ada lagi perang senjata yang harus diteruskan dengan cara seperti ini. Karena saatnya lah kita manusia ini atas ciptaannya Allah mencapai pada titik pencapaian kesejahteraan harusnya. Iya. Perdamaian ya. Iya, perdamaian. Kalau soal itu soal perang juga memang dengan alasan apapun itu memang tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan dan itu melanggar nilai-nilai kebesaran, nilai-nilai ketentuan Allah sebenarnya Bapaknya Maha Berkuasa. Makanya Lord marah mereka ini. Bahkan kemarin Lord sudah beringatkan kepada UN. Ya. Kenapa biarkan mereka untuk melakukan pembuatan senjata pemusnah, melakukan senjata-senjata yang ada terus-menerus untuk diizinkan lalu kemudian untuk menghancurkan. Apakah yang dimaksud itu bukan termasuk adalah bagian dari kejahatan yang sudah dilakukan, kejahatan perang ya? Iya. Lo orang merencanakan pembunuhan aja, satu orang aja sudah kejahatan, betul. Kok seenaknya dengan jutaan orang dimatiin? Siapa dia? Betul. Iya. Itulah Lord marah itu. Nah, sanksi menurut Lord itu sanksi apa yang paling tepat buat mereka? Lord yang sudah memicu? peringatkan. Coba lihat IG di Lord Rangga Official. Ya, betul. Lord memberikan satu maklumat kepada seluruh pemimpin negara dan pemerintahan bahwa tidak ada lagi mereka harus melakukan satu kekuatan kejahatan perang kembali atau menggunakan atas senjata-senjata yang tadi untuk pemusnah dan lain-lainnya ataupun nuklir. Kalau itu dipaksakan untuk digunakan seperti yang telah terjadi di mana, ya, kalau itu Lord saat ini sudah memburu bahwa mereka adalah sebagai kejahatan perang. Betul. Dan ini sudah ramai. Ketika Lord memberikan maklumat itu, muncullah saling tuduh bahwa mereka adalah kejahatan perang. Iya, betul. Dan pasti mereka hukumannya ya hukuman mati dan dimusnahkan sampai senegara-negaranya dilanggar. Iya. Tapi kan begini loh, maksudnya gini, mohon maaf, kalau misalkan memang dimusnahkan, nanti kan ada bibit baru atau menimbulkan kebencian lagi gitu loh, bahwa negara saya pernah dibumi hanguskan oleh negara yang pemicu perang. Negara berdiri itu kan atas ada mandat. Tidak semaunya manusia berkelompok lalu kemudian melakukan satu gua mau negara nggak bisa. Negara aturan ada aturan piramidanya, ada aturan sistem bagaimana strategis, ada minded strategis, ada sistem teknis. Ada pengakuan juga ya. Iya, jadi ada syarat-syarat berperang pun juga ada syarat-syarat. Iya. Kalau mereka negara-negara itu pun sendiri tidak punya tanah, ya, kok berperang gitu loh. Iya, betul sih. Ya, ingat itu. Ya, kenapa? Lalu sekarang juga dengan konflik yang sudah lama seperti di Palestina, dengan Israel juga, padahal mereka adalah satu keluarga. Akhirnya Lord kemarin juga menjamin sisi kemerdekaan bagi negara ini. Saatnya nanti akan ada penyelesaian. Lord memberikan satu teknis penyelesaian di antara di dunia 3 ini. Lord kemarin juga berikan kirim surat ke beberapa kepala negara bahwa nanti setelah G20 dilaksanakan, silakan nanti ikuti dengan gagasan Lord yang sekarang lagi kita siapkan, bagaimana ada konferensi dunia 3 yang diadakan di Bandung. Di sanalah dalam berkaitan bahwa dunia ini perlu ditata kembali, ditata secara dan ini bukan tugas Lord saja seharusnya. Kalian juga harus semua ini, nggak cowok nggak cewek, Semua elemen ya, Lord ya. iya ya, kalau misalkan minimal ya jangan maksudnya apa ya, apa usil ya, ya, minimal Lengus, jangan musuhin orang-orang yang justru berbuat baik. Itu yang bahaya. Dan bagi dia bahaya lah, dia dirinya siapa?
Dan saya pesankan juga untuk kaum milenial putri ya, para bidadari ini. Putri. Jangan mau kepada cowok-cowok yang tidak peduli dengan bangsa ini, yang tidak peduli dengan posisi kebaikan. Betul. Kalian itu adalah punya peran. Ya, milenial putri punya peran. Karena memang tonggak penyangga negara ya perempuan-perempuan Yes. itu. Iya, makanya kalian jangan juga sok bikin panas hatinya wanita. Tapi pasti. Karena itu perang juga terjadi karena hatinya istri-istri kepala negara mungkin juga lagi panas. Oh iya, berarti benar. Karena mohon maaf ini Pak mungkin ini sedang galau ya Pak ya. Bukan itu. Maksudnya membuat hatinya para wanita dari pemimpin negara panas. Iya. Itu bisa terjadi, alam ini meledak. Ingat itu. Alasannya apa kok bisa meledak? Bumi ini diwakili oleh kaum wanita. Diri kita itu adalah kaum wanita. Makanya ada panggilan Ibu Pertiwi. Sudah di telapak kaki ibu. Iya kan? Kulihat Ibu Pertiwi. Pakai gitar nggak? Nggak usah. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intanmu cemerlang, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, berhenti dan berdoa. Coba hati dengan kondisi kalimat dan kondisinya Iya. ya. Tapi seorang bukan Bukan hanya suara, tetapi Anda harus mendalami bahwa Ibu Pertiwi itu mewakili atas ibu kita, mewakili atas keselamatan kita. Kenapa masih menangis? Tahu nggak? Karena mungkin tersakiti oleh Bahwa ada saran dari anak-anak bangsa ini, bangsa-bangsa di dunia ini belum semuanya merasakan atas nilai kesejahteraan, nilai kedamaian. Kalau kalian merasakan ya silakan aja, tapi juga tidak bisa menertawakan yang lain. betul. Ya. Untuk generasi milenial ini harus lebih peduli ya Pak ya. Yes. Makanya ada satu kekuatan sisi orang tua bijak, maksudnya aulia bijak. Ya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan bahwa hormati ibu. 3 kali. Tahu nggak itu artinya? Kurang paham Pak. Karena enggak. Pertama kali ibu adalah yang harus dihargai dalam diri kita adalah ibu kandung kita, ibu mertua kita. Itu sama hakikatnya. Ada satu. Kedua apa? Yang kedua, mertua kan belum punya mertua ya. Itu harus disayang karena itu juga adalah sama hakikatnya sebagai ibu kandung kita. Siap, insya Allah mungkin lebih baik lagi. Kalau enggak, dicewer aja bu. Siap. Yang belum ya harus dihargai. Iya. Kalau ibu itu berarti. Yang kedua adalah yang dimaksud ibu batin kita. Ibu batin itu? Ibu batin ya istrimu lah. Ibu batin. Anda akan merupakan satu kenikmatan batin kepada siapa? Istri kan? Emang mau bisa ke kambing? Enggak. Nggak bisa loh. Dia nggak bisa. Yang ada makan kambing bisa untuk vitamin. Makanya sate kita berbes. Warung yang sate kambing kita terbaik. Iya. Dan terenak. Lo kalau pulang pasti nyate. Sate kambing muda. Sate kambing, ya, mau yang muda mau yang tua, sate kambing berbes itu paling enak di dunia. Mohon maaf kok, setengah matang nggak loh? Iya. Yang matang dengan bumbu yang khas ya. Apalagi kalau telur asin mau udah memang zamannya. Positif. Pirpon aja kenal telur asin berbes. Iya, telur asin itu gimana? Ya kan bilang kita udah setuju bahwa berbes sudah. Oh iya. Iya, Turki atas keturunan di mana-mana. Turki yang bawa. Iya kan? Itu berbes itu. Iya. Telur asin, bawangnya juga dikenal. Bawang merah ya. Semua seluruh dunia bawang merah. Jadi banyak persoalan-persoalan ini kita garap, kita harus punya PR. Bagaimana membangun kekuatan daerah kita bisa menjadi pilot project terbaik. Dan jangan pernah lagi
ingin Brebes itu menjadi satu kekuatan negara. Dalam artian daerah yang ekstremis. Itu tugas kita, tugas kalian, generasi muda. Kok senang dinyatakan miskin ekstrim? Tentunya enggak. Tentunya enggak. Dan itu juga bukan tugas saya Gubernur Jawa Tengah saja ataupun Bupati saja, atau siapa pejabat atau DPR. Kita lah bantu mereka. Dan dilihat dari pejabatnya juga sok-sokan jangan. Ya, karena apa, tugas kalian itu hanya bagaimana melayani rakyat dan mensejahterakan rakyat. Itulah pemerintah. Betul. Lah kita, ketika mereka ada kekurangan jangan dihujat. Mereka kita penuhin. Ada kesalahan kita maafkan supaya dapat ampunan Allah. Betul. Jadi jangan jadi generasi satu kekuatan dunia aja. Harus berani. Untuk ini loh, mungkin kita kan memasuki babak akhir obrolan kita. Berani. Iya, untuk closing statementnya, menurut lo, apa yang harus kita lakukan sebagai milenial muda untuk membawa Brebes itu atau menjadikan Brebes sebagai kekuatan di lingkup nasional atau global? Yes, tadi disampaikan. Betul. Bahwa tanggung jawab pencapaian atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kita tidak lagi mengharapkan kepada yang sudah wafat. Artinya bahwa kita kesiapan dari sekarang. Yang kedua, berkaitan dengan keberadaan nilai nasionality kita, nasionalisme kita harus tanamkan segera pada proses diri kita. Kemudian yang ketiga, menjaga visi persatuan kita, persatuan Indonesia kita tanamkan. Maka Pancasila ini jangan cuma dibaca, mulai tanamkan dalam diri kita, praktekkan. Diamankan ya. Dan nilai-nilai budi luhurnya leluhur kita harus kita junjung. Jangan membuat konflik sekecil apapun, apalagi konflik besar. Jangan pernah menghina orang, jangan pernah mencaci, jangan pernah melakukan fitnah atau mencari-cari sayang orang, membuli ya bahasa sekarang ya. Tapi bahasa kondisi seperti jangan menggunakan sisi permusuhan, karena sesungguhnya mereka ini kita adalah saudara dalam satu kandung bumi. Jadi bukan hanya bicara Brebes saja, tetapi berbicara dalam kondisi ini mulai tanamkan kondisi itu. Dan Brebes harus dijadikan satu kekuatan sebagai komando dalam artian perbaikan negara Indonesia yang terbaik, yang lebih maju. Itu harus ukuran itu. Karena dari sejarah persoalan politik Brebes itu juga menjadi kekuatan barometer bagi politik nasional. Brebes menempatkan politik pada posisi kekuatan global atau dunia. Makanya itu ada kali Pamali itu ada kali larangan. Makanya nyambungnya pada larangan ya. Babakan. Nah, itu nyambung dari Samudra Selatan, dan satu-satunya kali yang menyambung adalah kali Pamali ini, menyambung kepada proses Samudra Hindia di sana dan Laut Jawa. Itu nyambung. Karena dulu pada proses keberadaannya Jawa di sini, Brebes ini adalah posisi kali ini adalah yang timur, yang paling timur sebenarnya. Betul. Jadi belah ini karena ada keselamatan bumi dalam artian dilakukan satu gunung selamat sehingga menyambung. Ngerti? Oke. Iya, ini proses sejarahnya. Brebes harus menjadikan tauladan khususnya para kaum muda ya. Bagaimana menjaga sisi keimanan. Dan Brebes karena banyak telur asin, banyak ikan, suhu dan itu untuk mencapai sisi gizi yang cukup itu bisa dilakukan. Pokoknya pesan lo seperti itu lakukan dan mulai bukalah hatinya, pikirannya untuk hal sesuatu kebaikan dan mulailah berbuat baik untuk dirinya, berbaik untuk keluarganya, berbaik untuk saudaranya, berbaik untuk seluruh lingkungannya dan bangsa ini. Tentu kita tidak pernah dan takut berbuat kebenaran untuk menyampaikan kebenaran dan menegakkan kebenaran. Dan bersama Lord tetap menjalankan satu proses keberadaannya bagaimana, setuju untuk melakukan bersama bela bangsa, bela bumi, bela negara dan bela bumi tadi. Bela bangsa,
bela negara, dan bela bumi. Oke? Siap. Ya, kita bersama. Ya. Yes. Penutupan nyanyi dong, punya dong. Yang ujung. Oh, Ya, itu itu ya. baru saja launching dengan lagu itu ya. Iya. Ya, lagu itu kalau dibuka di Wikipedia atau Google sebagai tokoh nasionalnya atau tokoh global, ya public figure ada beberapa pekerjaan lo ya. Antara lain juga penyanyi, ya, juga ada komedian, ya. ada youtuber, ada selebgram, ya, Semua ada hampir semua di sana. Ada. Karena Lord juga aktivis ya sebagai sisi perjuangan dari aktivis 98 juga kini memperhatikan bagaimana dunia dan negara lebih baik. Ya. Itu lagu itu udah ramai juga. Tadi malam juga ada di televisi ya di Trans 7, kemarin juga ada di di Antv, besok ada lagi di Antv, ada di beberapa televisi. Nah, ini spesial buat kita. Iya. Ada apa kamu ujuk-ujuk begitu? Ada apa kamu ujuk-ujuk begitu? Kalau ngomong jangan sembarangan. Ya itu tadi. Semua sisi berudahan kembali bahwa hidup kita adalah pilihan, dan Lord menitipkan kepada khususnya generasi milenial Brebes ya, khususnya di sini, dan juga seluruhnya di kaum milenial Indonesia untuk bisa bersatu, kita tetap menjaga persatuan Indonesia. Siap. Dan pada posisinya bangsa ini memanggil Anda sekalian, memanggil kita semuanya untuk lebih maju dan lebih baik. Oke. Ini buat penonton Brebes Undercover, di konten kita kali ini Lord Rangga sudah mau menyempatkan waktu ya Lord ya. Yes. Di tengah kesibukan yang memang benar-benar padat banget. Iya. Nah ini kita kami berdua, saya Revi sama Adi. Ya, terima kasih, dan prakarsa dari Lord Rangga dan Bunda Ratugin memberikan apresiasi. Siap. Terima kepada, kasih banyak Lord Rangga. Konten Brebes khususnya yang diprakarsai oleh bos-bos muda yang sekarang ini. Amin. Juga yang di sana, bos-bos di sana. Sehingga ini benar-benar jadi satu pilot project ya. Siap. Bisa memberikan contoh bagi konten-konten yang lain, dan di Indonesia menjadi satu barometer bagi nasional ya. Dan yang penting kita pesankan lagi, janganlah jadi pemuda ataupun generasi yang cengeng. Ingat, Ya. jangan sampai jadi pemuda dan generasi yang cengeng. Tetapi melakukan sisi kebenaran harus. Oke. Dan bersama Lord, ingat, bela bangsa, bela negara, dan bela bumi bersama. Ura, ura, salam mulia, jaya, jaya. Ura, ura, untuk Rangga Agung. Oke, untuk ini Lord, penutupnya Lord. Nah, kita kan ada nih jargon atau tagline kita. Yes. Buat penonton semuanya. Brebes Undercover, yoi coy. Iya. Oke, kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng, Lord. Yo. Yuk, 1, 2, 3. Brebes Undercover, yoi coy. Tadi uranya kurang kompak lah. Oh, balik lagi. Ulangi lagi. Enggak, Oke. udah nanti yudannya disambung aja ya. Iya. Iya. Hanya disambung. Iya. Kamu aja yang atau ngomong Lord Rangga, udah. Oh, ya, siap. Kayak yuk. Udah lagi atau gimana? Iya. Langsung. Untuk Lord Rangga yang agung, ura.